Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa in ishtabaha alaihi ma'ani tohirun wa najasun taharrofihima. Apabila melihat kedua air serupa, baik yang najis maupun yang suci, maka harus diteliti kedua-duanya. Kalau ada air itu yang satu suci, yang satu tidak suci, sementara antara yang suci dengan yang tidak suci itu serupa, maka harus diteliti kedua-duanya. Mana yang suci dan mana yang tidak suci, harus betul-betul dicari. Fama ghalaba ala dhannihi taharatahu minhuma tawaddu'a bihi. Mana di antara kedua air tersebut yang kira-kira suci, maka berwudulah dengannya. Di antara dua air tadi, setelah diteliti, setelah dicari-cari, yang ini atau yang ini, yang ini atau yang ini, kemudian ketemu, oh ini yang suci, maka berwudulah dengan air yang dianggapnya suci itu tadi. Li'annahu sababun min asbabis sholati yumkinu tawassulu ilaihi. Karena dengan demikian, dengan seperti itu, air yang diduga suci setelah diteliti, maka berwudu dengannya, karena seperti itu menjadi salah satu sebab sholat yang memungkinkan mencapai derajat sah. Artinya dengan memilih air dan itu yang disangka suci, maka itulah yang menghantarkan kepada derajat sahnya sholat. Kenapa kok mengantar kepada derajat sahnya sholat? Karena di situ ia mengambil wudhu dengan air yang suci. Bil istidlali, tentu saja ketika dia mengambil air itu dan dianggapnya suci, tentu saja dengan bukti-bukti kesuciannya. Fajaza ijtihadu indal istibahi fihi kal kiblati. Oleh karena itu, ketika air itu serupa di antara keduanya, yang najis dengan yang tidak najis, maka diperbolehkan untuk berijtihad, sebagaimana ketika menentukan arah kiblat, maka perlu berijtihad. Orang yang belum tahu arah kiblat, maka ia harus berijtihad untuk mencari arah kiblat. Begitu juga dua air yang sama ini tadi, satu najis, satu suci, tapi serupa antara yang najis dengan yang suci, sehingga kita susah membedakan, maka perlu berijtihad untuk mencari mana di antara dua air tersebut yang suci. Fa in qalaba ahaduhuma qabla al-ijtihadi wa fihi wajhani. Apabila ternyata terbalik atau salah memilih air yang suci tadi, yang dianggap suci dia pakai wudhu, ternyata malah dia yang najis. Kalau itu terjadi, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu yataharra fissani. Kalau begitu, yang dianggap suci yang pertama tadi salah, ternyata salah, lalu apa yang harus diperbuat? Taharra fissani, maka meneliti lagi yang kedua kalinya. Artinya dia harus melakukan istihad yang kedua kalinya untuk mencari mana air yang suci, kalau yang pertama tadi ternyata salah. Li'annahu qad thabata jawazul ijtihadi fihi, karena di situ telah ditetapkan bolehnya berijtihad untuk mencari mana air yang suci
dan mana air yang tidak suci. Yang dianggap suci dipakai untuk berwudu. Falam yaskut al-inqilab, maka ketika dia ijtihad yang kedua kalinya ternyata yang tadi itu salah, maka ketentuan yang pertama yang dianggap suci, air pertama dianggap suci tadi, maka tidak gugur. Dengan adanya terbalik memilih air suci, tidak gugur, tetap air itu dianggap suci walaupun air itu najis. Hanya salah pilih, ada dua air, satu najis, satu suci, serupa. Ternyata yang dipilih tadi adalah najis, anggapannya suci tapi dianggap ternyata najis setelah teliti kedua kalinya. Maka yang seperti itu, anggapan suci tadi, salah memilih tadi, tidak akan menggugurkan pilihan yang pertama. Artinya anggapan pertama suci, maka dia tetap suci walaupun setelah yang kedua kalinya ternyata yang dipakai itu adalah najis. Maka yang seperti ini tidak sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia berwudu dengan air yang suci walaupun anggapannya itu adalah suci, walaupun setelah itu ternyata dia adalah salah. Wathani, pendapat kedua, wahuwal asahu annahu la yajtahidu. Kalau ada dua air yang serupa tadi, malah tidak perlu ijtihad lagi. Dua air yang suci yang serupa tadi tidak perlu ijtihad lagi, malahan begitu. Li'anal ijtihada bikaunin baina amraini. Karena ijtihad itu untuk memilih di antara dua, ijtihad itu di antara dua barang. Sementara ini barangnya ini serupa. Karena serupa itu dianggapnya satu. Sementara namanya ijtihad itu memilih dua barang atau lebih. Di sini katakan amraini, jadi sekurang-kurangnya ada dua barang. Namanya ijtihad itu dua barang. Maka yang seperti tadi itu tidak perlu ijtihad. Fa idza qulna la ijtihidu, kalau dikatakan seperti itu tidak perlu ijtihad, famal ladzi yasna'u, lalu apa yang dilakukan? Apa yang perlu dilakukan kalau seandainya ada dua air yang serupa tadi? Serupa itu maksudnya begini, satu najis, satu suci, tapi antara najis dan suci sama saja, di situ nggak kelihatan, bedanya nggak kelihatan. Maka pendapat kedua tidak perlu ijtihad. Lalu kalau seandainya tidak perlu ijtihad, apa yang harus kita lakukan? Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Qala Abu Ali At-Tabari, menurut pendapatnya Abu Ali At-Tabari, yatawaddau bihi, berwudu saja dengannya. Jadi nggak usah milih-milih mana yang najis, mana yang tidak najis, langsung aja berwudu. Kenapa? Karena serupa kok. Jadi langsung saja wudu dengannya. Li'anal asla fihi taharatu, karena asli air itu adalah suci. Asalnya air itu suci. Jadi kalau ragu di antara dua, mana yang suci, yang baskom ini atau yang baskom ini, karena kedua-duanya sama. Katanya satu suci, satu tidak suci. Tetapi antara suci dan tidak suci nggak ada bedanya, sama. Maka berwudu saja dengan air tersebut. Karena apa? Karena asalnya air itu adalah suci. Fala yazalul yakinu bisyaki, maka yakinnya air itu suci tidak akan gugur dengan adanya keraguan. Ragu air itu tidak suci, maka tidak akan menjadikan air itu tidak suci. Tetap air itu suci. Karena apa? Asal air itu adalah suci, ragu najis, maka ragu najisnya gugur, tidak mempengaruhi, yakin bahwasanya air itu adalah suci. Wa qala al-Qadhi Abu Hamid, yang kedua menurut Qadhi Abu Hamid, tayamum saja, jangan wudu pakai air itu, tayamum saja. Wala yataharro, tidak usah milih-milih air yang meragukan tadi, taharro, tayamum saja. Li'anna hukmal asli qad jala, karena hukum asalnya telah hilang. Dengan adanya dikatakan itu najis tadi, maka hukum asal air suci itu telah hilang. Maka tayamum saja. Bil istibahi. Kenapa? Karena ada penyerupaan tadi. Yang najis dengan yang tidak najis serupa. Maka tayamum saja. Itu menurut
Al-Qadhi Abu Hamid. Bidalilin, tentu saja dengan bukti-bukti. Bukti-bukti apa? Bukti keserupaan di antara keduanya, susah kita memilihnya. Artinya semuanya semuanya tidak bisa dipakai untuk berwudu, najis semuanya. Karena apa? Hukum asalnya sudah hilang. Hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal air itu suci. Annahu mana'a min istimalihi min ghairi taharro. Buktinya apa? Buktinya tidak boleh memakai air tersebut kalau tidak memilih-milih, nyusahin. Ya, kalau gitu nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai air seperti itu. Langsung saja dibuang, ambil tayamum, ambil debu untuk tayamum. Kenapa? Karena buktinya harus milih-milih. Ini suci, ini tidak suci. Musingkan kepala, buang saja. Jadi langsung tayamum saja. Kalau adanya air cuman itu. Fawajabah ayat tayammama. Oleh karena itu harus bertayamum. Tidak perlu memilih-milih air seperti tadi. Langsung saja tayamum. Wa in ijtahada fihima, fa in ijtahada fihima, kalau telah berijtihad dalam dua air tersebut, antara air yang najis dan yang suci tadi, falam yaghlib ala dhanni syai'un, tidak menumpukan apa-apa, mana yang najis mana yang suci, masih juga samar, aro kohuma, tumpahkan kedua-duanya. Air tadi tumpahkan kedua-duanya. Au sabba ahaduhuma fil akhar, atau yang satu dituangkan ke yang lain. Baskom yang satu dituangkan ke air baskom yang satunya lagi. Watayammumu, kemudian bertayamum. Nah, jadi begitu. Kalau sudah berijtihad tapi nggak menemukan apa-apa, tumpahkan saja kedua-duanya. Atau yang satu digabungkan saja, jadi satu pada yang lainnya. Kemudian terus tayamum. Wa in tayammama fasalla qoblal iraqati, kalau orang itu tayamum sebelum menumpahkan air itu, bagaimana? Sah nggak tayamumnya? Kalau di situ tadi ada air dua, satu suci, satu tidak suci, bingung dia memilihnya, kemudian ditumpahkan, baru tayamum. Kalau dia tayamum sebelum air itu ditumpahkan, apa yang terjadi? Wa in tayammama wa shalla qoblal iraqati, kalau bertayamum, ia bertayamum kemudian ia sholat sebelum ia tumpahkan air itu, au sabba, atau sebelum ia buang air itu, ada sholat, ulang sholatnya. Nah gitu. Makanya ketika terjadi dua kerubahan itu, langsung dibuang air tadi, ditumpahkan atau dituangkan ke tempat yang lain, antara satu dengan yang lain, disatukan antara yang najis dengan tidak najis sehingga air itu menjadi najis. Kalau seandainya sebelum menumpahkan itu kemudian terus sholat, maka sholatnya harus diulang. Loh, kenapa kok begitu? Nah, di sini jawabannya. Li'annahu tayammama wa ma'ahu ma'un tahirun biyakinin. Karena dia telah melakukan tayamum sementara di dekatnya ada air yang diyakini sucinya. Kan syarat tayamum itu kan kalau tidak ada air. Sementara ini ada air dan air itu suci. Karena air itu suci, kemudian dia tayamum, sementara dia yakin di situ di antara dua air itu suci. Kemudian dia tayamum, lalu sholat, maka sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena dia yakin di situ ada air suci. Untuk itu makanya Abu Hamid tadi mengatakan tumpahkan saja sehingga tidak ada air lagi, atau digabungkan saja antara yang suci dengan yang najis sehingga semuanya menjadi najis. Karena semuanya menjadi najis tidak bisa dipakai untuk bersuci, maka terus tayamum. Maka tayamumnya seperti itu, kemudian sholat, maka sholatnya menjadi sah. Wa in ghalaba ala dhannihi taharatu ahadihima, apabila ia yakin suci salah satu di antara keduanya,
Bagaimana kalau seandainya dia ya ada keyakinan salah satu di antara kebudayaannya, ya ini suci, yang ini tawadhu abi, maka berwudulah dengannya. Dua air tadi salah satunya kita yakini suci, maka berwudulah dengan air yang kita yakini suci tadi. Wal mustahabbu ayyuri kal akhar hatta la taghayyara ijtihadu ba'da dzalika. Wal mustahabbu, maka yang lebih baik, lebih disunahkan atau dianjurkan, ayyuri kal akhar, untuk menuangkan yang lain. Hatta la yataghayyara ijtihadu ba'da dzalik, sehingga tidak menjadikan ragu ijtihadnya, sehingga tidak menjadikan berubah ijtihadnya. Itulah tadi kenapa ketika ada dua air yang seperti tadi, tumpahkan saja, buang saja air itu, atau disatukan saja antara yang najis dengan yang tidak najis, agar tidak berubah ijtihadnya, maka kemudian dia terus langsung tayamum lalu sholat. Yang seperti itu sholatnya tidak perlu mengulang. Wa in tayakkana annalladzi tawaddu'a bihi kana najasan, kalau tadi dia yakin satu najis, satu suci, yang dia yakini suci tadi ternyata dia najis dan dia berwudu dengan air tersebut, ghasala ma asabahu minhu, yang sudah dibasuh dengan air najis tadi dibasuh lagi supaya hilang najisnya. Kenapa? Karena dia yakini yang tadi dia itu berwudu dengan air najis, otomatis anggota wudunya, anggota badan untuk wudu semuanya najis, maka harus dibasuh itu semuanya agar suci. Wa'ada sholata, kemudian setelah dibasuh dan bersuci lagi, lalu diulangi sholatnya. Li'annahu ta'ayyana lahu biyakinil khoto'i, karena dia menentukan air untuk wudu tadi dengan keyakinan yang salah, maka harus diulang sholatnya. Fahuwa kal hakimi idza akhta'an nas, itu sama saja seperti seorang hakim ketika dia salah menentukan keputusan. Wa in lam yatayakkon, kalau tidak yakin, walakin taghayyara ijtihadu, kemudian berubah ijtihadnya, fadhanna annalladzi tawadda bihi kana najasan, ia hanya yakin yang dipakai untuk wudu tadi adalah air najis. Qala Abu Abbas, menurut Abu Abbas, tawaddu'a bisani, berwudu lagi sekali lagi, artinya berwudu lagi, jangan pakai yang tadi tapi berwudu lagi. Kama lau shalla ila jihadi, seperti halnya orang yang sholat ke arah kiblat, bil ijtihadi, dengan ijtihadnya, tsumma taghayyara ijtihadu, kemudian dia berubah ijtihadnya. Maka ketika kita wudu, kemudian setelah wudu itu dengan air yang diyakini suci, ternyata air itu tidak suci, maka dibasuh lagi air itu, dibasuh, yang kena tangan dibasuh tangannya, yang kena muka dibasuh mukanya, berwudu lagi, kemudian sholatnya diulang lagi. Kenapa demikian? Itu seperti orang yang sholat menghadap kiblat, ternyata kiblatnya salah, dengan ijtihadnya kiblatnya salah, maka sholatnya diulang lagi. Jadi memang harus perlu ada kehati-hatian di dalam melakukan ibadah ini. Mulai dari wudhu harus ada kehati-hatian. Selanjutnya insya Allah akan dibahas tentang ketentuan ini di dalam kitab Al-Hirmalah. Bagaimana kalau ada dua air yang seperti itu tadi, satu najis satu suci, di dalam kitab Al-Hirmalah bagaimana dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.